anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan masuk ke pelajaran 1.1 untuk mengidentifikasi informasi. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi berdasarkan jenis-jenis puisi rakyat. Saatnya kita memulai pelajaran kita. Apakah kamu pernah mendengar tentang puisi rakyat? Puisi rakyat adalah suatu bentuk karya lisan yang berupa kata-kata yang berirama dengan penuh arti yang disebut dengan puisi, yang terikat oleh peraturan-peraturan tertentu secara turun-menurun di masyarakat. Puisi terbagi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi baru. Kita akan pelajari, kali ini kita akan belajar puisi lama. Yang pertama adalah bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran, dan tangkisan bagi ahli sastra, yaitu peribahasa, pepatah, kata arif, dan pemeo. Berikutnya, pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Bersajak AB. Berikutnya, syair. Bercirikan 4 baris tiap bait bersajak A. Tiap baris adalah isi. Berikutnya, gurindam. Bercirikan tiap bait berisi 2 baris bersajak AA. Berisi nasihat merupakan sebab akibat. Berikutnya, pantun kilat atau karmina. Bercirikan 1 bait berisi 2 baris, baris 1 sampiran dan baris kedua isinya. Bersajak AA berisi tentang sindiran atau ejekan. Berikutnya, talibun, yaitu puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya atau selalu genap. Berikutnya, seloka atau pantun berkait, yaitu pantun yang baris 2 dan 4 dipakai lagi sebagai baris 1 dan 3 pada bait selanjutnya. Berikutnya, mantra untuk memperoleh kekuatan gaib. Kali ini kita akan belajar puisi baru. Yang pertama, distikhon, yaitu setiap baris terdiri dari 2 baris. Dan berikutnya, terzina. Setiap bait terdiri dari 3 baris. Berikutnya, quatrain. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Berikutnya, quint. Setiap bait terdiri dari 5 baris. Dan selanjutnya, sektet. Setiap bait terdiri dari 6 baris. Kita akan lanjut lagi. Berikutnya, septima. Setiap bait terdiri dari 7 baris. Berikutnya, oktav atau stanza. Setiap bait terdiri dari 8 baris. Berikutnya, soneta. Terdiri dari 14 baris, 2 quatrain, dan 2 terzina. Berikutnya, puisi bebas. Tidak terikat oleh jumlah baris dan rima. Dan puisi kontemporer, yaitu menyimpang dari aturan penulisan. Berdasarkan isinya, balada berisi kisah atau cerita, baik berbentuk epik maupun lirik. Berikutnya, ode berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Berikutnya, himne, yaitu sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Berikutnya, romansa, yaitu sajak kasih mesra yang melukiskan haruan perasaan cinta terhadap sesuatu. Dan elegi, yaitu sajak yang menyedihkan. Kita lanjut lagi yuk. Berikutnya, satire, sajak yang berisi sindiran atau cemoohan. Berikutnya, epigram, yaitu sajak ringkas dan tepat penuh semangat berisi perbandingan dan aliran hidup. Kadang-kadang berupa sindiran atau kecaman. Berikutnya, unsur-unsur intrinsik puisi dan juga unsur-unsur ekstrinsik puisi dan juga parafrase. Di dalam sebuah puisi terdapat unsur-unsur intrinsik,
yaitu unsur-unsur sebuah puisi ada irama dan juga rima. Irama ialah keteraturan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan panjang pendek, kuat lemah, dan tinggi rendahnya. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Berikutnya citraan adalah gambaran sesuatu secara konkret tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Apa saja? Ini ada citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan rabaan, citraan pengecapan, citraan penciuman, dan juga citraan gerak. Kali ini kita akan pelajari diksi atau pilihan kata, baik makna lugas atau makna sebenarnya maupun makna kias. Jenis-jenis bahasa kias adalah personifikasi, metafora, metonimia, sinekdoke, simile, dan alegori. Berikutnya baris dan bait, dan juga tema, yaitu sesuatu yang melatar belakangi sebuah puisi. Anak-anak, simaklah contoh-contoh puisi rakyat berikut ini. Pantun yang ke-1. Hujan deras di tanah Sunda, Bapak pergi membeli tang. Tabunglah uang selagi ada, agar tidak terkena hutang. Yang disebut sampiran adalah hujan deras di tanah Sunda, Bapak pergi membeli tang. Kita akan identifikasi pantun yang 1. Hal apa yang dibahas dalam pantun? Ya, tentang menabung uang agar tidak terkena hutang. Berikutnya, apakah tema pantun dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena uang haruslah ditabung untuk masa depan agar tidak berhutang. Kira-kira apa ciri umum pantun yang terlihat? Yaitu memiliki syair AB-AB. Dan berapa baris pantun yang dituliskan? Ada 4 baris. Apakah sampiran pantun berhubungan dengan tema? Betul, sampiran tidak berhubungan dengan tema. Kita akan lihat contoh berikutnya, syair 1. Jadilah manusia yang berguna, jangan buat dirimu terbuai suasana, agar tidak mudah terlena, apalagi menjadi merana. Jika tidak bisa membantu dia, janganlah jadi sandungan buatnya. Kirimlah dukungan melalui doa untuk mencapai semua mimpinya. Kita akan identifikasi syair yang tadi. Hal apa yang dibahas dalam syair? Yaitu menjadi manusia yang lebih baik dengan tidak mudah terbawa suasana dan juga menolong orang lain. Apakah tema syair dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena manusia haruslah lebih baik lagi di masa depan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan juga menolong sesama. Apa ciri-ciri umum syair yang terlihat? Yaitu memiliki syair A. Dan berapa baris syair yang dituliskan? Ada 8 baris. Dan apakah ada kalimat yang bermakna ganda? Tidak ada. Kali ini gurindam. Bekerja keras hingga kuras tenaga, jangan sampai lalai ingat keluarga. Siapa memberi kepada yang butuh, hidupnya niscaya akan terasa utuh. Agar kelak tidak tersandung batu, melihat yang sedih harus dibantu. Mencari untung terus setiap hari, tidaklah membuat kaya hingga berlari. Kita akan identifikasi gurindam. Hal apa yang dibahas dalam gurindam 1? Boleh saja bekerja dengan giat, tetapi jangan sampai lupa dengan keluarga. Apa ciri umum gurindam yang terlihat? Yaitu memiliki syair AA dan BB. Berapa baris syair yang dituliskan? Ada 2 baris. Apakah ada kalimat yang bermakna ganda? Tidak ada. Kesimpulannya, pantun, syair, dan gurinda merupakan termasuk puisi lama. Memiliki rima tertentu, memiliki jumlah baris tertentu, dan memiliki tema. Pada umumnya, tema diangkat dari kehidupan nyata. Panduan buku kegiatan, pantun 2. Ibu ke pasar cari galah, galah buat Neng Susia. Jangan berhenti saat lelah, tiap usaha tidak sia-sia. Anak-anak, pelajaran 1.1 mengidentifikasi informasi sudah selesai. Sekarang kerjakanlah latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Ayo semangat!
Anak-anak, simaklah jenis-jenis cerita rakyat berikut ini.